Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilah Lintang Lestari dengan NIM 5211201055. Perkenalkan, nama saya Feni Putri Yunisa dengan NIM 5211201049. Perkenalkan, nama saya Bintang Fatika Sari dengan NIM 5211201050. Perkenalkan, nama saya Mira Cenia Putri dengan NIM 5211201057. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai potensi peluang bisnis pada bisnis franchise ice cream Baskin Robbins. Ini ada sejarah dari Baskin Robbins. Baskin Robbins didirikan pada tahun 1945 di Glendale, California oleh Bart Baskin dan Eve Robin. Bisnis Baskin Robbins ini telah beroperasi lebih dari 60 negara secara global dengan lebih dari 7.822 gerai Baskin Robbins di seluruh dunia. Lalu, apa yang akan kami bahas pada peluang bisnis internasional meliputi analisis strategi, akuntansi, keuangan, dan prospektif. Yang kedua, bagaimana penerapan peluang bisnis internasional. Ketiga, potensi peluang bisnis internasional model Canvas, dan potensi bisnis yang mencakup Catwu, Pestle, dan SWOT. Untuk penjelasan pertama, peluang bisnis internasional, di sini ada analisis strategi. Baskin Robbins menggunakan strategi intensif yang dimana pada strategi ini mengarah kepada upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui produk yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Strategi intensif ini terdiri dari yang pertama adanya penetrasi pasar atau market penetration. Pada strategi ini, Baskin Robbins memberikan diskon kepada para pelanggannya dengan cara melalui pembayaran bank atau debit yang biasanya ada kolaborasi antara bank, Traveloka, ataupun Alobank, dan event spesial seperti anniversary Baskin Robbins dan hari-hari tertentu. Di sini merupakan contoh dari adanya diskon Baskin Robbins di Malaysia dan Baskin Robbins yang ada di Indonesia. Yang kedua, adanya pengembangan pasar atau market development. Strategi pengembangan pasar dilakukan dengan memperluas pangsa pasar dari produk Baskin Robbins yang bisa kita lihat Baskin Robbins ini telah mendunia dengan banyaknya outlet. Di sini ada contoh Baskin Robbins Cina dan Baskin Robbins Jepang. Selanjutnya, adanya pengembangan produk atau produk development. Produk yang saat ini dimiliki Baskin Robbins dikembangkan melalui proses modifikasi atau menambah produk selain es krim seperti float dan cake dengan berbagai varian rasa yang baru sehingga memberi nilai tambah dan mampu memberikan keunggulan bersaing perusahaan yang baru. Lalu di sini ada strategi marketing dari Baskin Robbins. Yang pertama, produk. Di sini produk yang dijual oleh Baskin Robbins adalah es krim. Krim yang ditawarkan oleh Baskin Robbins pun berubah-ubah rasanya agar pelanggan tidak bosan dalam menikmati es krim tersebut. Yang kedua, place atau tempat. Tempat yang dituju oleh Baskin Robbins adalah mall, karena mall merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi oleh banyak orang. Yang ketiga adanya price atau harga. Harga yang dipatok oleh Baskin Robbins relatif mahal. Yang terakhir, promotion atau promosi. Baskin Robbins memperkenalkan, mempromosikan, dan komunikasikan nilai yang dimiliki dengan beriklan melalui berbagai media seperti televisi, sosial media, Instagram, website, dan brand ambassador seperti BTS, Amira Rosli, dan LeBron James. Selanjutnya ada analisis akuntansi. Nah, pada analisis akuntansi ini terdapat dua laporan. Yang pertama itu ada consolidated balance sheet, yang kedua ada consolidated statement of operation. Nah, pada kedua laporan ini dapat ditarik kesimpulan. Nah, yang pertama itu ada tahun fiskal, di mana tahun fiskal ini perusahaan mengoperasikan dan melaporkan informasi keuangan 13 minggu dengan tahun fiskal. Yang kedua, itu ada dasar penyajian dan kondisi laporan keuangan. Nah, pada Dunkin' Brands ini atau Baskin Robbins mengkonsolidasi entitas di mana mereka memiliki kepentingan keuangan pengendali. Konsep yang biasanya itu adalah kepemilikan kepentingan suara mayoritas. Selanjutnya itu ada perkiraan akuntansi. Nah, di mana perkiraan akuntansi ini didasarkan pada pengalaman historis, kondisi saat ini, dan berbagai asumsi lainnya yang diyakini masuk akal dalam situasi tersebut.
Selanjutnya, itu ada kas dan setara kas, dan kas terbatas. Baskin Robin mempertahankan saldo di berbagai rekening kas melebihi batas yang diasuransikan secara federal. Selanjutnya, nilai wajar instrumen keuangan. Nah, pada nilai wajar instrumen keuangan ini, jumlah pembawaan piutang, catatan, dan piutang lainnya, lalu aset dan kewajiban yang terkait dengan dana iklan, hutang dagang, dan kewajiban lancar lainnya mendekati nilai wajar karena sifatnya jangka pendek. Selanjutnya itu ada persediaan. Persediaan dinilai lebih rendah dari biaya atau perkiraan nilai realisasi bersih dan biaya umumnya ditentukan berdasarkan biaya aktual dari persediaan tertentu yang dijual. Lalu yang terakhir ada aset yang dimiliki untuk dijual. Berdasarkan yang pertama, ada pasar tempat toko beradanya, terus yang kedua itu berdasarkan hasil dari upaya perusahaan sebelumnya untuk membuang aset serupa, dan yang terakhir itu kondisi ekonomi saat ini. Selanjutnya ada analisis rasio. Nah, bagaimana analisis rasio? Nah, analisis rasio itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis aktivitas, yang kedua ada analisis likuiditas, 3 analisis solvabilitas dan utang jangka panjang, yang terakhir ada analisis profitabilitas. Data-data analisis rasio ini diambil dari consolidated balance sheet dan consolidated statement operation. Di sini ada analisis aktivitas. Untuk analisis aktivitas itu yang pertama ada receivable turnover. Terdapat 2 perbandingan yang dimana 2014 dan 2015. Nah, 2014 itu sebesar $2,5 dan 2015 itu sebesar $2,7 yang didapatkan dari perhitungan, yaitu dengan menghitung sales dibagi dengan account receivable. Nah, selanjutnya itu ada average collection period. Untuk perbandingannya itu untuk 2014 itu ada $144,008 dan 2015 itu sebesar $133,23. Nah, yang diambil dengan cara 360 dibagi receivable turnover. Selanjutnya itu ada total aset turnover. Nah, yaitu 2014 sebesar $0,04 dan 2015 itu sama dengan hasil $0,04. Caranya, sales dibagi dengan total asetnya itu ada analisis likuiditas. Itu ada current ratio. Nah, untuk current rasio 2014 itu $1,11 dan 2015 itu $1,33. Cara perhitungannya yaitu piva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, itu ada cash ratio. Untuk 2014 itu sebesar $0,59 dan untuk 2015 itu adalah $0,62. Perhitungannya itu ada kas setara kas dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya itu ada quick ratio. Hitungannya piva lancar dikurangi inventory dibagi dengan current asset. Selanjutnya itu ada analisis solvabilitas dan utang jangka panjang. Untuk debt to asset ratio untuk 2014-nya itu menghasilkan $0,88. Nah, dan 2015 itu sebesar $9,51. Nah, bagaimana sih caranya? Hitung total liabilitas dibagi dengan total aset. Keduanya ada debt to ratio. Nah, untuk 2014-nya itu sebesar $12,44 dan 2015-nya itu $82,67. Nah, untuk mengetahui hasil dari debt total equity ratio itu yang pertama total liabilitas dibagi dengan total equity. Yang terakhir ada analisis profitabilitas. Operating profit margin gitu. Bagaimana sih cara untuk mencari operating profit margin? Nah, yang pertama itu ada earning before income tax dibagi dengan sales. Nah, analisis keuangan.
Pertumbuhan keseluruhan dalam penjualan di seluruh sistem sebesar 4,1% untuk tahun fiskal 2015 dihasilkan dari hal-hal berikut. Yang pertama, pertumbuhan penjualan Baskin-Robbins di seluruh sistem Amerika Serikat sebesar 7,3%, terutama dihasilkan dari pertumbuhan penjualan toko yang sebanding sebesar 6,1%. Pertumbuhan penjualan toko Baskin-Robbins pada Amerika Serikat yang sebanding didorong oleh peningkatan penjualan minuman, makanan penutup, serta peningkatan penjualan kue yang didorong oleh pertumbuhan pemesanan kue online yang kuat dari tahun ke tahun. Yang kedua, penurunan penjualan seluruh sistem Baskin-Robbins internasional sebesar 5% didorong oleh penurunan penjualan di Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Puerto Rico, diimbangi oleh pertumbuhan penjualan di Timur Tengah dan Asia. Kemudian Baskin-Robbins di US. Peningkatan pendapatan Baskin-Robbins di Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan lain sebesar 3 juta dolar didorong oleh peningkatan pendapatan lisensi dan pendapatan royalti sebesar 1,3 juta karena peningkatan penjualan di seluruh sistem, yang dimana diimbangi oleh penurunan penjualan es krim dan produk lainnya sebesar 1,9 juta dolar. Laba segmen Baskin-Robbins di Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2015 meningkat terutama sebab akibat dari peningkatan pendapatan lain-lain dan pendapatan royalti diimbangi oleh peningkatan lainnya seperti biaya umum dan administrasi terutama karena biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan pembangunan merek dan peningkatan biaya personil. Kemudian Baskin-Robbins International, yang dimana penurunan pendapatan internasional Baskin-Robbins untuk tahun fiskal 2015 disebabkan oleh penurunan sebesar 1,6 juta dolar dalam pendapatan royalti yang didorong oleh penurunan pendapatan royalti yang diperoleh dari penjualan es krim di Rusia dan dampak negatif dari nilai tukar mata uang asing yang tidak menguntungkan sebesar 1, juta dolar dari penjualan es krim dan produk lainnya, terutama karena penurunan penjualan ke Australia dan penurunan biaya waralaba. Laba segmen Baskin-Robbins Internasional turun sebesar 3 juta dolar, yang dimana pada tahun fiskal 2015, terutama karena penurunan pendapatan royalti dan biaya waralaba, dan peningkatan biaya umum dan administrasi yang terutama didorong oleh peningkatan beban kredit yang macet. Selanjutnya, di sini ada analisis prospektif. Karena di kasus Baskin-Robbins terdapat cash flow yang meningkat, di mana jika arus kasnya meningkat, menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak uang masuk atau pendapatan yang besar dibanding uang keluar. Maka dari itu, pada perusahaan Baskin-Robbins, menurut kami jika setiap tahunnya meningkat dan hasil cash flow-nya itu positif, bisa meningkatkan sebuah produk atau cita rasa yang baru dan juga bisa diinvestasikan atau dikelola dengan baik, maka dapat memperbanyak cabang, entah itu di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, bagaimana penerapan peluang bisnis internasional? Penerapan peluang bisnis internasional yang dilakukan oleh Baskin-Robbins itu yang pertama dengan menciptakan ice cream yang enak. Tak hanya enak, tapi dengan citra merek eksklusif dan berkualitas premium. Yang kedua, dengan inovasi produk, penetapan harga, dan distribusi yang baik. Karena dengan begitu, Baskin-Robbins kini dapat memposisikan diri sebagai brand es krim mewah kelas atas. Yang ketiga, melakukan promosi yang lebih luas yaitu sosial media. Yang keempat, keterlibatan dengan konsumen untuk menyebarkan berita dan juga meningkatkan hubungan dengan audiens, seperti postingan yang melibatkan pengguna atau tulisan tentang kejadian terkini, menjadi cara sederhana dan efektif untuk memastikan bahwa perusahaan mereka menjangkau hampir semua orang di seluruh dunia. Selanjutnya, terlibat dalam peluncuran film Spider-Man 3 yang merupakan salah satu bentuk iklan untuk mempromosikan sekaligus memperkenalkan rasa baru dari Baskin-Robbins. Aktivitas tersebut membantu meningkatkan visibilitas Baskin-Robbins sebagai sebuah merek. Dan yang terakhir, memiliki brand ambasador internasional seperti LeBron James, BTS, dan Anna Sarna. Dengan cara-cara itulah Baskin-Robbins semakin berkembang dan semakin banyak minat masyarakat terhadap produk Baskin-Robbins. Walaupun dengan harga yang dibilang mahal, mereka tidak akan kehilangan pelanggan karena mereka sudah menetapkan target pasar dan memiliki citra yang baik. Selanjutnya, potensi peluang bisnis internasional model kanvas. Bisa dilihat, kami sudah menunjukkan seperti apa model bisnis kanvas khususnya pada perusahaan Baskin-Robbins. Berdasarkan analisis model kanvas pada tabel di atas, disimpulkan bahwa mereka menggunakan beberapa outlet di mall, event, community network, dan juga iklan. Untuk menyebarluaskan produknya,
dengan sistem marketing, tim development, website, social media, partnership, dan juga franchise. Segmentasi pelanggannya terlibat dari segi demografis, geografis, psikografis, dan behavioral. Agar pelanggannya puas dengan produknya, Baskin Robbins melakukan promo diskon, giveaway, free voucher, dan special promo di hari tertentu. Pemesanan atau diskon-diskonnya bisa pelanggan dapatkan melalui sosial media, website, maupun di seluruh store yang tersedia. Dengan begitu, Baskin Robbins mendapatkan kepuasan pelanggan dan menghadirkan asumsi value proposition sehingga menjadi ice cream favorit di US. Selanjutnya, potensi bisnis yang mencakup Catwalk, Pestle, dan SWOT. Untuk potensi bisnis yang pertama yaitu Catwalk, terdiri dari customer, actors, transformation, world of view, owner, dan environmental. Untuk customer yaitu seluruh kalangan kelas atas. Untuk actors yaitu kualitas dan kemampuan karyawan dilihat dari kepuasan pelanggan terhadap para pekerja. Transformation dilihat dari perkembangan usaha pada mula yang hanya ada 21 rasa dan memiliki produk es krim saja hingga memiliki lebih dari 1000 varian rasa serta menambah berbagai produk. Untuk worldview, yaitu promosi yang efektif melalui influencer dunia dan pemilihan kualitas rasa serta package yang menarik menjadi salah satu cara yang baik untuk menunjukkan kualitas Baskin Robbins kepada stakeholder. Selanjutnya, owner. Kunci utama dari strategi bisnis yang cetusnya oleh owner yaitu pada servis atau pelayanan dan quality atau kualitas yang digunakan hingga saat ini. Dan yang terakhir, environmental, berkonsentrasi pada pengelolaan dalam pendekatan strategisnya dan menemukan strategi yang lebih baik untuk mengatur limbah untuk mengurangi dampak terhadap alam. Selanjutnya, PESEL terdiri dari political, economic, social, dan teknologi. Untuk political, faktor politik yang harus diperhatikan misalnya saran biaya, pedoman industri, dan pemahaman pertukaran di seluruh dunia. Selanjutnya, economic. Pasti terjadi impor barang dari Amerika ke berbagai negara dan memakan biaya yang banyak dan berbeda-beda di setiap negaranya. Karena kurs yang ditetapkan juga berbeda-beda. Selanjutnya, social. Faktor sosial di sini termasuk ke dalam budaya, demografi, serta lingkungan. Selanjutnya, teknologi. Baskin Robbins menggunakan teknologi untuk melakukan promosi melalui video promosi dengan teknologi yang canggih sehingga dapat menarik perhatian masyarakat sekitar. Selain itu juga, teknologi yang digunakan pada saat pembuatannya pun terbilang sangat canggih sehingga menghasilkan olahan ice cream, float, dan cake yang enak. Selanjutnya SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama strength itu terdiri dari a global ice cream chain. Banyaknya varian rasa, kualitas yang baik, mudah didapatkan, dan banyak pilihan produk, pelayanan yang baik, mengikuti tren dan kerjasama dengan penjual lokal sehingga memperbanyak franchise. Untuk weakness-nya yaitu harganya yang mahal, Baskin Robbins juga sebagian besar bergantung pada satu pemasok dan pendapatan perusahaan bergantung pada efisiensi waralaba. Untuk opportunities, yang pertama memperluas pasar ke internasional, mengenal pada pilihan yang lebih sehat, periklanan dengan banyaknya strategi dan promosi, produk bisa didapatkan di minimarket, dan penurunan harga di pasar internasional. Dan yang terakhir untuk trades, yaitu banyaknya kompetitor lain yang memiliki harga yang lebih murah dan ketersediaan ice cream yang relatif banyak di pasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.